wabarakatuh. Halo, jadi kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Intan Arinda Puri, NPM 2025 14500 219, dan rekan saya Amanda Devi Purwatasari dengan NPM 2025 14500 203. Jadi di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai pengertian energi, bentuk-bentuk energi, sumber energi, dan pemanfaatan dari energi. Selamat menyaksikan. Bye. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau mengalami perubahan, seperti perubahan posisi, gerak, suhu, atau wujud zat. Dalam fisika, energi bersifat kekal, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat berubah bentuk dari satu jenis ke jenis lainnya. Nih IPA nih buah nih jatuh. Energi kinetiknya berapa, energi potensialnya berapa, gravitasinya berapa, kecepatannya berapa? Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk dari energi. Bentuk-bentuk energi adalah berbagai wujud energi yang dapat dimanfaatkan, berubah dari satu jenis ke jenis lainnya, dan memiliki kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Yang pertama di sini ada bentuk energi potensial yang meliputi energi kimia. Berikut video penjelasannya. Ada fakta seru nih sobat. Tubuh kita adalah pabrik kimia. Tubuhmu itu bukan cuma badan, tapi pabrik kimia super sibuk tiap detik, aktif tanpa henti. Di dalam tubuh ada jutaan reaksi kimia yang kerja tanpa kita sadari, diam-diam terus berlangsung. Makanan yang kamu makan diubah jadi energi lewat proses kimia canggih, cepat dan efisien. Bahkan napasmu bantu reaksi kimia bikin tubuh tetap hidup tiap detik, penting untuk kehidupan. Tubuh juga bikin hormon, kayak pesan rahasia buat ngatur mood kamu, unik dan menarik. Makanya kalau lapar, pabriknya demo, perut bunyi kayak dangdut. Lucu banget kan? Yuk rawat pabrik tubuhmu, makan sehat dan jangan lupa minum air, biar tetap optimal. Selanjutnya yang kedua di sini ada energi gravitasi. Berikut video penjelasannya. Suatu hari, Kipolo melihat buah jatuh dari pohon. Ia penasaran, kenapa selalu jatuh ke bawah. Dalam imajinasinya, Kipolo melihat bumi memiliki gaya tarik yang kuat. Gaya itu disebut gravitasi. Gravitasi menarik semua benda menuju bumi. Itulah sebabnya buah, air, dan semua benda jatuh ke bawah. Tanpa gravitasi, kita akan melayang di udara. Gravitasi adalah kekuatan tak terlihat yang menjaga kita tetap di bumi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dilepaskan dari inti atom atau nukleus akibat reaksi antara partikel-partikel penyusunnya, seperti proton dan neutron. Ini adalah sumber energi rendah karbon dengan kepadatan tinggi yang dihasilkan melalui fisi, pembelahan inti, atau fusi, penggabungan inti, untuk menghasilkan panas, yang umumnya diubah menjadi listrik. Energi nuklir sering disebut sebagai salah satu solusi untuk kebutuhan energi global masa depan karena kemampuannya menghasilkan energi dalam jumlah besar dengan polusi minimal. Selanjutnya di sini ada energi mekanik, berikut video penjelasannya. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakan dan posisinya. Energi mekanik adalah gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak, sementara energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena kedudukannya yang memiliki ketinggian tertentu. Gabungan antara energi kinetik dan energi potensial tersebut bisa kita perhatikan pada roller coaster yang sedang meluncur.
Lalu bagaimanakah cara menghitung energi mekanik? Nah, untuk menghitung energi mekanik, kita menggabungkan rumus energi kinetik dan energi potensial. Rumus energi potensial adalah M dikali G dikali H. Sementara rumus energi kinetik adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Sehingga bisa kita simpulkan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Jadi, setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Contohnya adalah sepeda motor yang sedang bergerak, atau roller coaster yang sedang meluncur, mobil yang sedang bergerak, sepeda, dan semua benda bergerak lainnya. Sama halnya dengan energi potensial, energi kinetik dapat kita hitung dengan menggunakan rumus. Rumus untuk menghitung energi kinetik adalah sebagai berikut. Energi kinetik atau EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per second. Selanjutnya di sini ada energi listrik, berikut video penjelasannya. Listrik itu gak muncul tiba-tiba. Dia dibuat di tempat khusus yang namanya pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik butuh energi. Bisa dari batu bara, air, angin, bahkan matahari. Energi itu dipakai buat muterin turbin, dan dari situ listrik mulai dihasilkan. Tapi perjalanan listrik belum selesai. Listrik harus dikirim lewat kabel super panjang. Listrik dikirim ke kota lewat gardu listrik sebelum akhirnya masuk ke rumah kita. Jadi sekarang kalian tahu kan, listrik itu datang dari perjalanan panjang, bukan cuma dari saklar di rumah kita. Selanjutnya di sini ada energi termal. Energi termal adalah keseluruhan energi yang dimiliki oleh partikel dalam sebuah entitas fisik. Total energi termal, terutama secara kinetik, menunjukkan besarnya energi sistem. Meskipun kita sering menganggap energi termal dan energi panas sebagai hal yang sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Energi termal berasal dari pergerakan molekul dalam suatu substansi atau objek. Setiap objek memiliki energi termal. Contohnya, matahari mempunyai energi yang bersumber dari energi termal akibat reaksi fusi. Sedangkan, energi panas merupakan energi termal yang berpindah dari sebuah objek ke objek yang lain. Contohnya, termal energi matahari berpindah ke bumi melalui proses radiasi sehingga kita dapat merasakan energi panas tersebut. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa energi panas merupakan aliran energi termal. Selanjutnya di sini ada energi cahaya, berikut video penjelasannya. Cahaya adalah gelombang energi yang bergerak sangat cepat, bahkan mencapai sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Cahaya memiliki beberapa sifat loh, yuk kita bahas. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dalam medium yang sama, karena tidak ada perubahan kerapatan yang memengaruhi arahnya. Contohnya, sinar matahari masuk melalui sebuah celah akan terlihat lurus. Kedua, cahaya dipantulkan atau disebut refleksi. Hukum pemantulan menyatakan bahwa sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul, sehingga bayangan bisa terbentuk dengan jelas. Oleh sebab itu, ketika kita bercermin, maka cermin memantulkan bayangan wajah kita. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau disebut refraksi. Pembiasan terjadi karena cahaya mengalami perubahan kecepatan saat berpindah dari satu medium ke medium lain. Contoh pembiasan yaitu ketika pensil di dalam air terlihat bengkok. Ciri keempat, menembusi benda bening. Bahan transparan memiliki struktur yang memungkinkan cahaya melewati tanpa banyak hambatan atau penyerapan. Oleh sebab itu, jangan heran jika cahaya menembusi kaca jendela. Kelima, cahaya dapat diuraikan atau disebut dispersi.
Cahaya putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna dengan panjang gelombang berbeda. Jika kalian melihat pelangi dari cahaya matahari, itu merupakan hasil dispersi. Nah, sudah tahu kan sifat-sifat cahaya? Oleh sebab itu, cahaya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya di sini ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Bunyi merupakan sebuah gelombang mekanik dan terdiri dari osilasi kompresi elastis dan osilasi perpindahan fluida. Oleh karena itu, medium transmisi berperan sebagai penyimpanan untuk energi potensial dan energi kinetik. Energi bunyi dalam sebuah volume didefinisikan sebagai jumlah kerapatan energi potensial dan kinetik yang diintegralkan terhadap volume. Berikut video penjelasannya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya suara bisa sampai ke telinga kita? Kamu cuma mengetuk penggaris kemeja. Nggak ada kabel, nggak ada benang. Tapi bunyinya bisa kamu dengar. Saat penggaris itu menyentuh meja, terjadi getaran. Meja ikut bergetar, lalu udara di depannya mulai mengalami perubahan tekanan. Udara itu bukan kosong. Dia terdiri dari partikel-partikel kecil yang bisa saling mendorong. Ketika terjadi ketukan, partikel udara di depan meja terdorong sedikit ke depan, membentuk daerah rapat yang disebut kompresi. Setelah itu, terbentuk daerah renggang yang disebut rarefaksi. Dan tiba-tiba, kamu sadar bahwa kamu sedang mendengar. Jadi, setiap kali kamu membuat suara, kamu sebenarnya sedang mengirimkan gelombang energi melalui udara langsung ke otak. Energi tak terbarukan adalah energi yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Contohnya adalah minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan industri, batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap, gas alam yang digunakan untuk memasak dan pembangkit listrik, energi nuklir yang menggunakan uranium sebagai bahan bakar reaktor. Energi jenis ini memang mampu menghasilkan daya yang besar, tetapi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, proses penembangan batu bara dan pengaboran minyak yang juga dapat merusak lingkungan, seperti merusak hutan, mencemari air, dan menyebabkan longsor. Pengembangan energi baru terbarukan masih terhambat. Potensi energi baru terbarukan Indonesia cukup. Sumber energi terbarukan, salah satunya energi terbarukan kini semakin. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui secara alami dan tersedia dalam jumlah yang besar. Energi ini lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa contoh energi terbarukan adalah 1. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi sinar matahari sepanjang tahun. Energi ini dapat dimanfaatkan melalui panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Keunggulannya adalah tidak menghasilkan polusi dan sumbernya tidak akan habis selama matahari masih bersinar. Yang kedua adalah energi air. Energi air dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air dari bendungan dialirkan untuk memutar turbin. Kemudian turbin tersebut menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Energi ini termasuk bersih karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara langsung. Yang ketiga adalah energi angin. Energi angin berasal dari pergerakan udara akibat perbedaan suhu dan tekanan. Angin dapat memutar turbin angin yang kemudian menghasilkan listrik. Beberapa daerah pesisir Indonesia memiliki potensi energi angin yang cukup besar. Yang keempat adalah energi panas bumi. Indonesia berada di wilayah cincin api dunia, sehingga memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Panas bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan uap yang memutar turbin pembangkit listrik. Energi ini termasuk salah satu energi terbarukan yang sangat potensial di Indonesia. Yang kelima adalah energi gelombang laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang. Gelombang dan arus laut memiliki energi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Yang keenam ada bioenergi. Bioenergi berasal dari biomasa, yaitu bahan organik seperti limbah pertanian, kotoran, hewan, sampah organik serta tanaman seperti tebu dan kelapa sawit. Bioenergi dapat diolah menjadi biodiesel,
bioetanol, dan biogas. Bioenergi sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena sumber dayanya alamnya melimpah. Penggunaan energi fosil secara berlebihan menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida. Gas-gas tersebut menyebabkan efek rumah kaca, hujan asam, dan polusi udara. Di kota-kota besar, kendaraan bermotor menjadi penyumbang utama pencemaran udara. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dampaknya bisa berupa perubahan iklim, kenaikan suhu bumi, gangguan kesehatan manusia, kerusakan ekosistem. Karena itu, peralihan menuju energi terbarukan menjadi solusi yang sangat penting. Setelah itu ada pemanfaatan energi dalam kehidupan. Tanpa energi, peradaban manusia tidak akan bisa berjalan. Manusia memanfaatkan energi dengan cara mengubah bentuknya atau transformasi energi. Berikut adalah contoh penerapannya. Yang pertama ada sektor rumah tangga, yaitu energi listrik diubah menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Lalu energi panas, yaitu contohnya setrika, atau energi gerak, contohnya kipas angin. Lalu yang kedua ada sektor transportasi, yaitu energi kimia dari bensin diubah menjadi energi panas dan kemudian menjadi energi gerak untuk menjalankan mesin kendaraan, seperti bahan bakar kendaraan bermotor, kereta api listrik, dan pesawat terbang. Lalu ada sektor industri, yaitu penggunaan energi listrik skala besar untuk menggerakkan mesin produksi dan pengolahan bahan mentah. Lalu selanjutnya ada sektor komunikasi, yaitu energi kimia pada baterai ponsel diubah menjadi energi listrik yang menghidupkan layar atau cahaya dan suara, seperti mengisi daya perangkat elektronik, seperti smartphone dan komputer. Lalu ada kesehatan, yaitu menjalankan peralatan medis seperti mesin rogen, MRI, dan lampu operasi. Transformasi energi, yaitu memanfaatkan energi seringkali melibatkan perubahan bentuk. Sebagai contoh pada setrika listrik, terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Atau pada lampu, terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.